Oke guys, ketemu lagi kita di Unek-Unek Masio. Kali ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai work from home. Ada 6 tips yang Masio sampaikan, 6 tips kerja di rumah agar tetap produktif dan efektif. Selama pandemi COVID-19, banyak orang terpaksa work from home atau bekerja dari rumah. Dan tak sedikit yang merasa kesulitan mengatur jadwal. Apakah Anda termasuk orang yang kesulitan mengatur jadwal? Jika iya, berikut Masio berikan sedikit tips agar Anda tetap produktif saat kerja dari rumah. Situasi kerja di kantor yang resmi, formal, berhubungan langsung dengan banyak orang, dengan atasan dan bawahan, dan juga teman sekerja yang lain, tiba-tiba Anda harus menyepi sendiri di rumah dan berhubungan hanya lewat media digital. Hal ini membuat banyak orang menjadi merasa tidak nyaman. Akhirnya menjadi boring dan tingkat produktivitas menjadi sangat rendah. Saya sendiri sudah bekerja work from home dari tahun 95. Wow, berarti sudah menjadi sebuah kebiasaan. Itu sebabnya saya agak sedikit heran ketika orang mengatakan bosan di rumah. Tahun 95 saya wira swasta, untel-untelan dengan istri dan enjoy saja. Oke, ikuti 6 tips kerja di rumah agar tetap produktif dan efektif. Yang pertama, mempersiapkan diri. Jangan guys berpikir bahwa ketika kerja di rumah maka suasananya pun bisa santai, seperti sambil berada di depan televisi. Hal tersebut tentu harus kalian hindari sejauh mungkin, karena itu akan mengakibatkan produktivitas kamu dalam bekerja akan menurun. Usahakan mempersiapkan diri sebaik mungkin seperti hanya guys sedang bekerja di kantor. Mandi pagi sebisa mungkin, sarapan, lalu membuat kopi atau teh untuk menemani kerja Anda nanti. Membuat suasana seperti halnya di kantor bisa meningkatkan produktivitas Anda saat harus bekerja di rumah. Yang kedua, atur jadwal. Ketika sedang bekerja di rumah, Anda harus bisa mengatur jadwal dengan baik. Biasanya, Anda merasa bebas dan lupa beberapa pekerjaan tertentu. Atur seperti biasanya jam bangun agar Anda tidak kesiangan, lalu mandi agar badan tetap segar sehingga siap untuk bekerja di rumah. Setelah itu, perhatikan pekerjaan yang diberikan kepada kantor kamu pada hari itu. Kalau perlu, Anda membuat list apa yang harus Anda kerjakan. Atur jadwal dari jam berapa kamu akan bekerja, jam makan siang, dan jam berapa kamu akan berhenti bekerja. Dengan hal tersebut, maka kamu akan merasa lebih bertanggung jawab sehingga kamu tidak akan menunda pekerjaan kamu. Yang ketiga, ambil posisi kerja yang nyaman. Beberapa orang memang ada yang nyaman ketika bekerja di sofa maupun kasur. Namun, jika kamu merasa tidak nyaman ketika bekerja di atas kasur, maka sebaiknya hindari hal tersebut. Sebab ada juga beberapa orang yang justru merasa malas-malasan bekerja di atas kasur. Bekerja hanya sebentar lalu biasanya tidur-tiduran dan pada akhirnya justru menunda pekerjaan. Hindari bekerja di atas kasur jika menimbulkan efek tidur. Kamu bisa ambil posisi kerja senyaman mungkin, misalnya di meja belajar atau bahkan di rooftop atau teras rumah atau di bagian ruangan mana di mana Anda merasa sangat nyaman sehingga suasana benar-benar bisa menjadi seperti suasana kantor. Yang keempat, buat suasana seperti kantor. Ketika berada di rumah, sebenarnya kamu dapat membuat menjadi seperti suasana kantor. Kamu bisa membuat kopi atau teh terlebih dahulu di pagi hari, lalu siap menghadapi laptop yang sudah ditaruh di atas meja. Jika perlu, kamu dapat menambahkan beberapa elemen lain supaya dapat membuat suasana kantor di rumah. Kamu bisa membeli bunga dengan potnya, lampu kerja, maupun hiasan kantor lainnya kemudian taruh di rumah. Dengan demikian maka suasana kantor akan tercipta di rumah sehingga menambah produktivitas kamu. Dan jangan lupa cari ruang yang tepat untuk menciptakan suasana kantor yang kamu inginkan. Yang kelima, hindari kegiatan lain. Fokus pada pekerjaan Anda ketika sedang bekerja di rumah.
Usahakan hindari kegiatan lain seperti kumpul bersama teman, main di luar rumah, dan hal lainnya yang dapat mengganggu pekerjaan Anda. Kalau perlu, tuliskan hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu pekerjaan kamu agar kamu bisa mengingatnya. Kamu dapat melakukan kegiatan tersebut ketika pekerjaan kamu sudah selesai. Karena kegiatan di luar kerjaan sudah pasti akan membuat kamu menunda pekerjaan. Memang ini agak menjadi sulit ketika terutama untuk kaum wanita, ibu-ibu bekerja di rumah di mana anaknya mungkin yang masih kecil akan sedikit mengganggu. Kita bisa mengelola dan memanage demikian rupa sehingga di rumah anak pun tidak mengganggu pekerjaan kita. Yang keenam, rehat sejenak. Ketika kamu sudah merasa bertitik jenuh saat kerja di rumah, maka sebaiknya kamu keluar sebentar menghirup udara segar. Berjalan-jalan di rumah selama 10 menit tentu dapat menyegarkan otak kita. Selain itu, kamu dapat membeli cemilan yang sekiranya dapat menunjang produktivitas kamu ketika bekerja nanti. Ini memang nanti menjadi sebuah kebiasaan. Kalau misalnya saya kerja di rumah biasanya ya pasti harus ada cemilan, harus ada kopi, harus ada teh. Karena kebiasaan ketika bekerja sambil nyemil dan itu membuat saya semakin lebih bisa konsentrasi. Dan juga tentunya suasana, hal-hal yang menjadi gangguan itu kita coba hindari sedemikian rupa. Nah, setelah itu, kamu harus kembali duduk dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi kita memang harus bisa memiliki disiplin sedemikian rupa, mengelola waktu sedemikian rupa, mengelola ruangan dan yang lainnya, sehingga mood kita seakan-akan tetap bekerja di kantor. Tidak perlu harus dengan ada dalam suasana kantor, tapi work from home, bekerja di rumah juga dapat kita nikmati. Memang saya bicara dengan beberapa teman muda, mereka merasakan jenuh. Mereka merasakan kalau boleh milih, saya tanya, Anda pilih kerja di kantor atau kerja di rumah? Ya enakan di kantor om. Pertama, ada teman. Kedua, bisa diskusi. Ada pergaulan, ada banyak hal yang mungkin memang hilang. Tapi kita bisa terus memotivasi diri kita karena terus terang suasana ini akan lama. Suasana pandemi COVID-19 ini akan lama. Jadi kita tidak mengharapkan 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan mungkin tahun depan kita masih harus bekerja shift, bergantian di rumah dan sebagian lagi di kantor. Atau bahkan full berada di rumah. Guys, itu beberapa tips yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan produktivitas ketika sedang kerja di rumah. Jangan lupa klik like and subscribe. Enjoy your work from home.